Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Fastabiqul Khairat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Pertama, tentu dari hati yang paling mendalam kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah. Dan teristimewa pada malam hari ini kita memperingati, mengenang kembali hari lahirnya junjungan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah SAW dalam acara Maulidur Rasul. Mudah-mudahan dengan peringatan malam hari ini akan bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan kelak kita di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada beliau Nabi yang dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelatenan, dan dengan penuh cinta kepada umatnya. Maka sudah sepantasnya dan sepatutnya lah kita mencintai beliau dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini untuk sedikit menyampaikan, merenungkan kembali hikmah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, ada satu pertanyaan, kenapa sih kok kita itu mencintai Rasulullah? Paling tidak ada dua jawaban yang menjadi alasan yang kuat dan tidak terbantahkan kenapa kita itu mencintai Rasulullah SAW. Jadi itu yang kita bahas. Yang pertama, alasan kenapa kita mencintai Rasulullah. Yang kedua, nanti akan kita bahas sesuai dengan waktu yang tersedia, mudah-mudahan nanti bisa tuntas. Yang kedua adalah bagaimana bukti dan wujud nyata cinta kita kepada Rasulullah tersebut.
Para jamaah rahimakumullah, kita mulai dari alasan kenapa kok kula kali jenengan iki cinta dumateng Kanjeng Nabi. Alasan yang pertama, karena memang Rasulullah itu telah memberikan satu petunjuk kepada kita jalan kebenaran, jalan keselamatan, yaitu ad-dinul Islam, agama Islam yang beliau bawa. Yang ini akan bisa menjadikan kita orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Andai kata ketika itu Rasulullah berputus asa dalam menyampaikan Islam karena hujatan, cacian orang-orang kafir Quraisy demikian hebat, kemudian Kanjeng Nabi niku nyerah, tentu kita tidak akan mengenal Islam itu. Tentu kita tidak akan mengenal yang namanya ad-dinul haq, agama yang benar. Itu jasa Rasulullah yang pertama. Para jamaah rahimakumullah, saya punya sebuah analogi seperti ini. Kalau panjenengan satu ketika itu berada dalam situasi yang sulit, yang mengancam nyawa, misalkan ketika itu jenengan mau terjebur ke dalam satu jurang yang kalau tinggal sedikit saja nyawa panjenengan melayang. Kemudian tiba-tiba ada satu orang yang menyelamatkan panjenengan. Orang ini bukan saudara kita tidak pernah kenal, tapi ketika itu dengan penuh perjuangan orang tadi itu menyelamatkan panjenengan dari bahaya yang mengancam nyawa. Niku kinten-kinten bagaimana perasaan panjenengan kepada orang tadi. Tentu berhutang jasa, tidak bisa melupakan itu. Mesti dicerita-ceritakan, bahkan kalau perlu kemudian menjadi saudara. Itulah yang dulu menyelamatkan saya. Aku ben nek ana wong iku wis kejegur jurang. Ya alhamdulillah atas kuasanya Gusti Allah saya diselamatkan melalui orang itu. Jasa orang ini tentu tidak akan panjenengan lupakan. Nah, jasa orang yang seperti ini itu dibandingkan dengan jasanya Rasulullah, itu masih jauh lebih besar jasanya Rasulullah. Karena Rasulullah itu telah menyelamatkan kita dengan ajaran Islam yang beliau bawa ini dari api neraka. Ini tidak bisa dibantah. Makanya tidak heran kalau pada hari ini, pada tanggal 12 Rabiul Awal ini, peringatan Maulid Nabi itu tidak hanya di Indonesia Bapak Ibu, di seluruh dunia. Bahkan orang yang bukan Islam pun ikut-ikut merayakan itu. Karena sosok Rasulullah ini demikian luar biasa. Beliau usianya tidak panjang. Beliau sedo usianya kurang lebih 63 tahun. Tapi jasa beliau tidak terlupakan. Termasuk kita pada malam hari ini ya, memperingati Maulidur Rasul ini adalah dalam rangka kita mengenang jasa beliau. Maka mari kita senantiasa memperbanyak membaca sholawat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya itu bersolawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kalian kepada Rasulullah. Ini apa ndak hebat ini Bapak Ibu. Jadi Allah pun bersolawat kepada Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk sholat, tapi Allah tidak sholat.
Allah memerintahkan kepada kita untuk puasa di bulan suci Ramadan, Allah tidak berpuasa. Tetapi ketika Allah memerintahkan kita membaca sholawat, Allah juga ikut bersolawat. Maksudnya bersolawat dari Allah itu artinya adalah Allah Subhanahu wa taala merahmati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting karena Rasulullah demikian besar jasanya, kita perbanyak membaca sholawat. Sholawat yang dituntunkan oleh beliau itu, yang terkenal dengan sholawat Ibrahimiyah, yang kita baca di dalam setiap sholat kita itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kalau mau yang ringkas tapi di luar sholat loh, misalkan ibu-ibu kali masak maca sholawat, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, itu akan menjadikan kita itu mendapatkan banyak keutamaan. Dan itu adalah bukti bahwa kita itu cinta kepada Rasulullah, kita itu berterima kasih kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sangat cinta kepada umatnya. Itu alasan yang pertama, kenapa kita itu mencintai Rasulullah. Karena Rasulullah demikian besar jasanya, menunjuki kepada kita jalan kebenaran, jalan keislaman. Alasan yang kedua, para jamaah rahimakumullah, kenapa kok kita ini cinta kepada Rasulullah? Ya karena memang Rasulullah SAW itu, Kanjeng Nabi niku sangat besar sekali cintanya kepada kita umatnya, dunia akhirat. Coba Bapak Ibu jenengan baca sejarah, Rasulullah itu pernah satu ketika beliau itu meneteskan air mata, menangis. Sahabat bertanya, kenapa Anda menangis ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, aku rindu, aku kepingin ketemu dengan kekasih-kekasihku. Kemudian para sahabat mengatakan, bukankah aku ini adalah kekasihmu ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, antum ashabi, kalau sampai ini sahabat-sahabatku, sing tak kangen ini kekasih-kekasihku. Heran para sahabat, kemudian bertanya, siapa ya Rasulullah kekasih-kekasih panjenengan? Yang panjenengan cintai itu siapa ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, alladzina hum, yaitu mereka-mereka yang hidup di sepeninggalku, yang hidup sesudah aku. Mereka itu tidak pernah melihat aku, tidak pernah ketemu aku, tapi mereka beriman kepada aku, percaya kepada aku, mengikuti ajaranku. Bukankah ini adalah kita umatnya? Jadi Kanjeng Nabi itu sangat cinta kepada kita, sampai-sampai nanti di akhirat satu-satunya Nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan izin untuk bisa memberi syafaat kepada umatnya, itu hanya Rasulullah. Rasulullah menyatakan, inna likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Sesungguhnya setiap nabi dan rasul itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu doa yang pamungkas, satu doa yang mustajabah, yang manjur, yang langsung terjadi. Wad'uhu biha, dan milik semua nabi dan rasul itu sudah dibaca ketika mereka di dunia. Nabi Adam
Doa pamungkasnya sudah dibaca ketika beliau terusir dari surga, melanggar larangan Allah. Kemudian beliau membaca doa yang pamungkas, Rabbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh, doa pamungkasnya sudah dibaca ketika beliau di dunia. Setelah 950 tahun berdakwah, umatnya tetap tidak mau menerima dakwah beliau. Akhirnya beliau membaca doa pamungkas, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyarah innaka intadarhum yudillu ibadaka walam yalidu illa fajiran kafarah. Doa Nabi Nuh itu dibaca, ya Allah, saya sudah 950 tahun menyampaikan kebenaran. Ternyata umat saya tasik pancet tambeng Gusti, mboten gelem ngreken kula Gusti. Pun cukup niki jenengan ringkesi mawon pun. La tadar alal ardi minal kafirina dayyarah. Jangan engkau sisakan di atas bumi ini satupun saja dari orang-orang kafir itu. Itu doa pamungkasnya. Diijabah oleh Allah, turunlah banjir bandang yang menewaskan semua orang kafir. Hanya 80 orang yang naik perahu itu, sing selamat itu namun 80 wong. Nabi Musa, doa pamungkasnya sudah dibaca ketika beliau mendakwahi Fir'aun, raja yang sombong. Mboten malah manut, malah Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka Nabi Musa berdoa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Ya Allah, Engkau telah memberi Fir'aun ini kemewahan dunia, pangkat, jabatan, harta yang banyak, tetapi dia semakin membangkang ya Allah. Maka hancurkan aja Fir'aun itu ya Allah. Akhirnya Fir'aun ditenggelamkan di Lautan Merah. Itu doa para nabi semua sudah dibaca, tetapi Rasulullah tidak. Wa inni ihtaba'tu da'wati. Kalau saya tak eman-eman dongaku itu tak simpen, tidak saya baca ketika di dunia. Walaupun Rasulullah itu disio-sio kali kafir Quraisy, beliau ke Taif, beliau dilempari batu, tidak sedikit pun beliau mengucapkan doa pamungkas. Disimpan oleh Rasulullah. Ihtaba'tu da'wati, aku simpan doaku itu. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, nanti supaya aku bisa memberi syafaat di hari kiamat kepada umatku. Apa ndak hebat itu Bapak Ibu? Saking cintanya kepada kita umatnya. Kemudian beliau mengatakan, wa huwa yanalu insyaallah, umatku itu akan bisa mendapat syafaatku insyaallah atas izin Allah. Syaratnya man mata walam yusyrik billahi syai'a, mereka tidak pernah mensekutukan Allah dalam kehidupannya. Dimakai niku kanjeng Nabi dan akhirat niku, ketika kita itu di padang mahsyar, ketika kita itu melewati sirat, didoakan oleh Rasulullah, didampingi oleh kanjeng Nabi. Ya asalkan kita cinta kepada Rasulullah. Karena kalau kita mengaku umatnya Rasulullah itu boleh, tapi masalahnya apa kita diaku sebagai umatnya kanjeng Nabi. Ngaku jadi umatnya kanjeng Nabi, kadang-kadang sholatnya dikerek-kerek no. Nggih benjing mboten katut niku. Kanjeng Nabi, kula umatnya jenengan kanjeng Nabi, kudu awakmu sembayang ora tahu jangkep. Sembayang dikerek-kerek no. Karena nanti akan ada tandanya itu. Rasulullah menyatakan inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin.
min asaril wudu. Nanti umatku itu di hari akhirat itu akan ada tandanya, wajahnya bersinar-sinar. Karena apa? Karena di dunianya mereka selalu membasahi wajahnya dengan wudu. Artinya wudu nggih salat, Pak. Mudah-mudahan kalau kalian jenengan benjing termasuk yang mendapatkan syafaatul udmah. Amin ya rabbal alamin. Makanya peringatan Maulid ini kita jadikan sebagai kesempatan kita untuk mengenang kembali jasanya Rasulullah. Seperti itu cintanya Rasulullah kepada kita. Ketika umatnya melewati sirat, jembatan yang demikian mengerikannya itu, Nabi mengangkat tangannya, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah. Niku umatku lah Gusti. Bahkan Rasulullah itu ketika pertama kali dibangkitkan, setelah nanti semua alam ini hancur, sampun cek apa? Jamin. Kalau kita ngaji sejarah Kanjeng Nabi itu ya butuh lama gitu. Tapi intinya seperti itu Bapak. Waktunya sudah habis nih. Monggo kula kalian jenengan nggih mengenang kembali jasa Rasulullah. Terakhir bagaimana cara kita mencintai Rasulullah. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi ngeten, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa sing sinten kemawon tiyang, sapa-sapa sing gelem ngurip-uripi sunnahku, menghidupkan sunnahku, itulah orang yang cinta kepada aku, kata Rasulullah. Makanya kalau kita ingin diaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi yang cinta kepada Rasulullah, mari kita hidupkan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu ada Pak. Misalkan mulai mau tidur sampai nanti tidur lagi nih, badhe sare. Ya napa sunnah Kanjeng Nabi? Ya berdoa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, baca ayat kursi. Itu sunnahnya Rasulullah. Itu berarti kita cinta kepada Rasulullah. Bangun tidur langsung kita baca doa yang diajarkan oleh beliau. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Masuk kamar mandi baca doa. Ini semua sunnah Rasulullah. Ketika kita amalkan, maka itulah bukti bahwa kita cinta kepada beliau. Dan kalau kita sudah termasuk orang-orang yang cinta kepada beliau, beliau menjamin waman ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang cinta kepada aku nanti akan bersama aku di surga. Mungkin-mungkin kalau kalian jenengan sedaya niki mangke saged bersama dengan Rasulullah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tepati salat 5 waktu, kita ramaikan masjid kita ini sehingga nanti kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mekaten sing saged kula aturaken, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi tambahan keimanan kepada saya pribadi dan para jamaah semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kelak kita meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin rasulul amin wa nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma salimna min fitnati dunya wa adabil akhirah. Allahumma salimna min fitnati hadhi zaman. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil
lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, nyun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para sekalian yang dirahmati